Kepala kantor PHU. yang kami hormati, yang insya Allah muliakan Bapak Direktur dan Kasubdit. Alhamdulillah, selamat datang di Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan betah gitu. Para hadirin, para petugas haji yang kami hormati, dan rekan-rekan di KBIH Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih mobil khusus kepada Kemenag kaitan dengan proses dari tahun ke tahun, Pak. Alhamdulillah, saya rasa semakin meningkat pelayanannya, Pak. Sekalipun min plus itu pasti ada lah. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan dan ke depannya lagi bisa lebih baik lagi. Kami sebagai para pelayan tamu Allah, mungkin nanti harapan kami sesuai dengan instruksi tadi antara KBIH, para pembimbing dan para petugas bisa saling komunikasi, koordinasi, karena kita sebagai pelayan para duyufullah wa duyufur rahman, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dan kesabaran. Hadirin rahimakumullah, mungkin ada beberapa pertanyaan dan usulan saja, Pak. Boleh banyak ya? Silakan, karena belum siap betul. Karena ini untuk kebaikan kita juga, Pak. Sudah siap. Oh, sudah siap. Salah satunya barangkali kami ingin bertanya secara pribadi kaitan dengan aplikasi yang pernah dipakai pada tahun 2023, Pak. Itu menurut kami itu sangat luar biasa, sehingga ketika ada aplikasi tersebut, kita memang salah satu tanggung jawab itu kan untuk mengakomodir mungkin di KBIH-nya masing-masing, atau kalau kloter itu di kloternya masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan kita membantu para jamaah di luar kloter kita. Sehingga dengan waktu itu pada aplikasi, saya lupa lagi namanya, kita tinggal nge-tracking ini, Pak, paspor, dan di sana sudah muncul semuanya sampai nomor kamarnya, Pak. Bahkan kita bisa mengantarkan jamaah tersebut ke kamarnya langsung, sekalipun itu bukan jamaah kita, tapi warga negara Indonesia. Barangkali untuk tahun sekarang ada aplikasi yang lebih gagah lagi atau bagaimana? Ada lebih gagah lagi. Bahkan kalau tidak salah bukan hanya sebatas ada kamar, ada nama kepala rombongannya, ada kloternya, ada banyak, Pak, komplit, sangat cukup komplit. Itu mudah-mudahan bisa muncul lagi di tahun sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengusulkan, Pak, kondisi jamaah di sana itu kan beda-beda, wabil khusus kaitan dengan kesehatan. Harapan kami, dan ini sudah diusulkan beberapa kali, mungkin belum waktunya kali ya, kaitan dengan ciri bagi jamaah yang resti. Dulu itu pernah, kalau tidak salah itu seperti kayak gelang, Pak. Emang betul, untuk kaitan jamaah yang resti atau status kondisi jamaah itu kan disimpannya di ID card ya. Nah, dan perlu kami sampaikan, kadang-kadang jamaah ID cardnya tidak dipakai, sehingga kita tidak bisa memonitoring, Pak. Tapi kalau seandainya contoh di gelang itu, kalau resti contoh warna apa? Warna merah. Setidaknya pas ketika lihat, oh ini jamaah resti, kita bisa mengidentifikasi lah jamaah tersebut agar kegiatan-kegiatan tersebut bisa dikurangi atau gimana gitu, Pak. Mungkin itu salah satu usulannya. Dua katanya. Yang pertama aplikasi, yang kedua tanda kesehatan, Pak. Kalau di ID card memang betul butuh juga, tapi alangkah lebih baik ada penambahan lagi seperti kayak di gelang, atau kalau kalung kayaknya jarang dipakai juga gitu. Kalau gelang setidaknya terlihat lah. Selanjutnya kaitan dengan ini, Pak, mohon maaf, mobil ambulan. Mobil ambulan ketika pernah kejadian ada jamaah yang sakit, pas ketika mau dibawa ke KHI, itu agak repot intinya perizinannya. Harus ada izin dari sektor dulu. Bahkan sampai pernah kejadian terlalu sulitnya birokrasi, Pak,
Sehingga kita datang ke KHI pakai mobil taksi dan bayar sendiri. Itu untuk mengantar jamaah yang sakit. Dan pernah ya dan pernah juga kejadian 2022 ya 23 kan kalau ada di depan di hotel itu ada mobil ambulan Pak waktu itu, dan kebetulan ada yang meninggal kan. Kalau di kita itu mungkin siapapun bisa masuk ya, karena di situ dikhususkan kalau tidak salah, kalau yang meninggal itu khusus mobilnya mobil jenazah ya. Kalau yang mobil ambulan biasa nggak pakai kan. sempat ribu lah. Ini mobil nggak dipakai, aturan kalau hemat saya pakai dulu yang ada gitu maksudnya. Tapi mungkin karena karena aturan mungkin ya kami pahami, dan kami ujung-ujungnya menunggu sampai mobil ambulan datang, mobil jenazah datang. Selanjutnya 3 namanya Pak. Yang selanjutnya kaitan dengan tasreh Pak. Tasreh itu kan dibagi nanti di sana di Saudi Arabia. Harapan kami sih dari jauh-jauh hari jamaah semuanya udah dibagi tasreh. Karena waktu itu ada persepsi jamaah, bagi yang tidak punya tasreh, jamaah tidak bisa masuk Arafah. Sehingga ketika ada jamaah yang belum kebagi tasreh ini yang ID-kan itu nusuk, sehingga dia punya rasa kekhawatiran tidak bisa hajian Pak. Sekalipun alhamdulillah dia nggak kebagian nusuk dan mereka bisa masuk, tapi tadi menjaga kekhawatiran jamaah, alangkah lebih baiknya bisa dibagikan lebih awal. Itu mungkin harapannya. Selanjutnya boleh dilanjut Pak? Satu lagi. Oke. Terakhir, kaitan dengan jamaah murur Pak tadi yang telah dibahas. Kalau tidak salah itu murur itu kemarin ya, mulai diberlakukan. Pada teknisnya kita dari pihak kesehatan mendata jamaah. Kalau mungkin nanti saya hanya sebatas saran ke para petugas kloter, mungkin ketika datang ke Mekah atau Madinah lah contoh, jamaah-jamaah tersebut bisa nanti dicek kondisinya. Nah, di samping itu mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan masing-masing KBIH itu untuk memudahkan. Kan selama ini kan kalau yang kemarin itu kan dari kesehatan atau dari petugas kloter langsung nge-tracking jamaah. Dicek jamaah itu. Padahal ada juga yang mungkin secara cek kesehatan itu bagus tapi ternyata kondisinya kurang memungkinkan. Bahkan tadi betul dikatakan ada jamaah yang memang seharusnya dia masuk ke program murur, berhubung dia merasa fit gitu ya, ujung-ujungnya jadi gak mau gitu. Jadi harapannya untuk nanti kami dari KBIH pun untuk memberitahukan atau menekanlah kaitan dengan jamaah siapa saja yang memang harus dimururkan. Pastinya kita nazarkan, pastinya insya Allah kami akan menyampaikan dengan dalil-dalilnya sesuai dengan yang diinformasikan dari Pak Kasih, informasi kaitan dengan hukum-hukum. Karena betul tadi kadang-kadang jamaah itu katanya saya mah nggak turun ke mana, ke Muzdalifah, kena damdong. Tapi ketika diberitahukan, alhamdulillah ternyata jamaah menerima, paham lah istilahnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Kasih, Pak Dir dan Pak Kasubdit. Yang pertama tadi kaitan dengan aplikasi, kedua tanda kesehatan ketika mobil ambulan, mudah-mudahan bisa dipermudah lagi. Yang selanjutnya kaitan dengan tasreh, dan terakhir itu kaitan atau nusuk, mohon maaf, yang terakhir jamaah murur. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kenalkan dulu, beliau ini Pak Direktur, Pak Subdit. Yang bertanya itu Ketua KBIH Al-Amin Cicurug. Namanya itu bisa sebagai artis, bisa juga sebagai yang biasa dibaca di Masjid Nabawi atau di Mekah. Nama lengkapnya Ahmad
Haji Ahmad Dhani Al-Fahad. Oh. Ahmad Dhani Al-Fahad. Iya. Makanya kalau di Madinah ada King apa tuh Babul Fahad, Mekah ada King Fahad. Jadi Mekah Madinah. Jadi aman lagi. Terkenalnya Haji Fahad, Ketua Kabeh Al-Alamin. Silakan Pak Direktur atau Pak Kasubdit. Sebetulnya ini pertanyaannya buat panitia ya. Iya. Kalau kita kan pendukung. Oke, yang cocok nih Pak Bilan. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk aplikasi kita yang sudah berjalan lama itu ada namanya aplikasi Haji Pintar. Ya, di situ jamaah punya ID card yang dikalungkan, ada barcode-nya, kemudian kita scan, datanya keluar. Itu insya Allah masih tetap ada Pak. Bahkan di 2024 kemarin kita ada aplikasi Kawal Haji, di mana semua orang bisa berinteraksi di dalam Kawal Haji itu, sehingga setiap ada permasalahan bisa langsung diketahui dan ditangani oleh petugas di sana. Ya, itu insya Allah aplikasi itu masih tetap ada Pak, dan insya Allah lebih dikembangkan lagi, termasuk tadi ada status kesehatannya gitu, karena itu berlaku internasional juga Pak. Jadi saya waktu di bandara kemarin itu pernah dipanggil oleh otoritas kesehatan bandara karena pada saat di-scan barcode jamaah itu ada jamaah yang belum vaksin polio Pak. Iya, belum vaksin polio karena waktu itu kebijakan Arab Saudi semua jamaah dari negara tertentu termasuk Indonesia itu harus vaksin polio. Waktu itu saya dipanggil ke kantor kesehatannya, kemudian ya kita sampaikan bahwa negara Indonesia itu yang terkena polio itu info dari Kementerian Kesehatan hanya ada di 2 provinsi waktu itu, Jawa Timur dan mana ya saya agak lupa itu, artinya bukan nasional. Mana Bu? Nah, Jawa Tengah sama Jawa Timur, artinya bukan nasional. Itu kita beri penjelasan kepada mereka dan alhamdulillah kemudian mereka minta komitmen kalau gitu tahun depan harus polio semua ya. Ya saya iyakan aja. Iya. Akhirnya alhamdulillah semua bisa masuk. Itu di waktu di gelombang pertama ya, kloter awal. Jadi sudah ada di dalamnya juga masuk informasi kesehatan ya. Nah, kalau ciri listi nanti ini mungkin ya bagus ya, dulu memang ada pembeda gelang ya, tapi kadang jamaah juga dikasih gelang listi merah juga kadang nggak mau Pak. Apa? Iya. Atau malah ini perebut Pak. Oh itu merah, saya kuning. Iya. Kenapa saya nggak merah? Oleh Dekan ngasih. Jadi mungkin ini nanti kebijakan dari Kementerian Kesehatan ya Bapak kaitan dengan penanda list ini memang ya perlu juga sebenarnya, karena memang kita akan mengetahui mana yang menjadi prioritas kita untuk pelayanan nantinya ya di lapangan gitu ya. Nah, terkait tadi dengan mobil ambulan Pak, memang kita terbatas akan hal tersebut ya, terutama pada saat ada jamaah yang meninggal. Kadang kita nih jamaah meninggal di hotel dari pagi sampai sore belum diangkut gitu ya. Kalau kita kan pengennya cepat-cepat aja, tapi di sana punya prosedur Pak. Jadi kalau ada yang meninggal itu harus ditangani dulu oleh pihak kepolisian di sana. Termasuk pada saat ada kecelakaan di jalan Pak. Kalau kita kan masyarakat kita mah responsif sekali Pak. Begitu ada kesalahan langsung dipegang, ditolongin, diangkat. Kalau di sana enggak Pak, beda. Harus ada tim khusus yang menangani itu. Makanya kalau misalkan ada kejadian kecelakaan kemudian orang terkesan cuek gitu ya, kok nggak mau nolong? Biasa. Karena prosedurnya memang harus ditangani oleh tim khusus yang datang itu. Gitu. Karena kalau nggak bisa disalahkan juga. Gitu ya. Jadi terkait dengan itu memang biasanya nanti pihak hotel akan menghubungi pihak kepolisian. Nanti kepolisian akan berkoordinasi dengan kesehatan sana dan kesehatan kita baru nanti diproses. Juga termasuk dengan syarikah atau dulu muasasah ya istilahnya. Nah tasrih ini Pak, memang kalau untuk tasrih kemarin itu karena baru, syarikah juga kewalahan Pak. Awalnya mereka berjanji tasrih kita yang akan bagikan ke jemaah. Sampai hari H-3 mereka bingung Pak untuk membagikan ke jemaah. Kenapa? Itu tasrih
200.000 jamaah tuh gabung Pak semua Pak. Mana yang punya kloter A, mana yang punya kloter B, nggak tahu mereka kan, gitu. Pada saat itu kan dilakukan pelayanan kita oleh syarikah masyarik ya, satu syarikah. Tahun ini 8 syarikah Pak, ya, beda-beda syarikah tuh, tantangan juga nantinya. Nah, akhirnya H-4 ya, H-4 atau H-5 itu kita handle Pak. Udah syarikah kita yang handle. Akhirnya teman-teman kita di KUH itu yang mengelompok-kelompokkan per kloter Pak. Bagi-bagi sampai akhirnya di H-, saya ingat rapat dengan Pak Menteri itu sampai malamnya, besok mau ke Arafah, malamnya itu masih ada 4.000 jamaah yang belum ada nusukin. Itu 4.000 jamaah belum ada nusuk. Jadi akhirnya ya udah kebijakannya yang nggak ada nusuk tetap bisa masuk karena difilter di kloter difilter di sektor, masuk ke dalam bus segel. Cuma kan jamaah mau Pak nusuk itu sebagai cindera mata, penang-penangan. Iya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran dan juga kadang ya itu Pak karena nusuk tadi dikalungin jamaah nggak make, apalagi kemarin razia besar-besaran, banyak jemaah kita yang ketangkep dibuang keluar Pak. Benar nggak Pak? Dan saya menemukan satu jemaah di tol Pak. Waktu saya mau rapat ke Mekah, saya dari Jeddah, itu ada orang tua jalan sendirian di pinggir tol. Ini jemaah kita nih, gitu ya. Lalu saya minggir, kemudian mundur, ya agak demensia juga, gitu ya, agak demensia. Itu di perbatasan, ya di perbatasan Mekah. Saya menduga itu karena dibuang, ketangkep, terus dibuang keluar. Karena tidak punya gitu ya. nusuk itu ya. Nah, itu akhirnya kita bawa ke kantor Dakar Mekah, terdeteksi alhamdulillah bukan kloter ya. Gitu ya. Itu karena mereka tidak pakai nusuk juga memang, atau identitasnya juga nggak ada, gitu ya. Nah itu Pak. Jadi memang penting juga ya. Mudah-mudahan tahun ini nanti bisa lebih baik lagi Pak. Saya setuju tadi untuk penentuan murur nanti memang secara teknis akan dibicarakan Pak, akan dari Dakar akan minta data ke sektor tentunya akan berkoordinasi dengan kloter. Nanti kloter juga bisa komunikasi dengan KBU untuk menentukan nama ya atau peserta yang akan mengikut program murur atau tanazul mina. Saya setuju ya nanti bisa dikomunikasikan. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasubdit atas penjelasan, mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita semua.